Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa'ala memuji-muji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. InsyaAllah ta'ala setelah kita menamatkan beberapa kitab di kajian-kajian sebelumnya, kitab 10 kaedah terkait tazkiyatun nufus, dan juga ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim terkait dosa-dosa yang menghapuskan amalan atau menghapuskan pahala. Maka insyaAllah mulai pada malam ini dan jadwal seterusnya, jika Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya kepada kita, kita akan mengkaji Kitabul Fitan dari kitab Sahihul Bukhari. Ini sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji bersama, karena kita sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah. Kita sudah berada di sebuah zaman di mana fitnah telah meliputi kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Kitabul Fitan ini hampir dalam semua kitab hadis ada. Kalau kita buka Sahih Muslim, di sana juga ada judul bab Kitabul Fitan. Dalam Sunan Abu Daud juga ada pembahasan ini, Kitabul Fitan. Sunan Nasa'i juga ada Kitabul Fitan. Al-Ummahat As-Sittah selain Musnad, semuanya membahas pembahasan ini, Kitabul Fitan. Secara umum huru hara yang menimpa manusia setelah wafatnya Nabi SAW secara umum dan umatnya secara khusus. Al-Fitan ini kata jamak dari kata al-fitnah. Fitnah kata tunggal. Fitnatani, jamaknya al-fitan. Al-fitan artinya fitnah, fitnah. Kata al-fitnah secara etimologi artinya adalah al-ibtila' wal imtihan, ujian dan cobaan. Itu definisi kata fitnah di dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab mengatakan fatantul fiddah wadzahab, saya telah menfitnah emas dan perak, maksudnya menguji kemurniannya dengan dibakar. Maka mereka mengatakan saya telah menfitnah emas dan perak, maksudnya telah menguji kemurniannya dengan dibakar. Baik, ini definisi fitnah
Yang kata jamaknya adalah al-fitan secara etimologi. Bisa dilihat di dalam kitab Tahdhibul Lughah, karya ucapan Al-Imam Al-Azhari. Adapun bahasa kalimat fitnah atau fitan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, maka memiliki 11 makna. Ini penting untuk dicatat, karena kalimat fitnah termasuk kata yang sering tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Makna fitnah di dalam bahasa Al-Quran ada 11. Yang pertama, al-ibtila' wal-ikhtibar, ujian dan cobaan. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Al-Ankabut ayat kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, Hamim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Apakah manusia mengira, menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman tanpa fitnah? Sungguh kami telah menfitnah orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui siapakah yang jujur dari mereka dan siapakah yang dusta. Maksudnya telah menguji. Nah, tanpa difitnah maksud tanpa diuji, tanpa cobaan. Makna fitnah yang kedua di dalam bahasa Al-Quran adalah as-saddu 'anis sabilil warrad. Menghalangi manusia dari jalan yang benar atau menolak kebenaran. Ini makna fitnah yang kedua di dalam bahasa Al-Quran. Contohnya adalah ayat 49 dari surat Al-Ma'idah. Ayat 49 dari surat Al-Ma'idah. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahdharhum ay yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Waspadailah mereka. Hati-hati kamu dari mereka. Jangan sampai mereka menfitnah engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Maksudnya apa? Menghalangi manusia dari wahyu yang kami turunkan kepada engkau dan menolaknya. Yang ketiga, makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Yang ketiga adalah bermakna azab. Bermakna azab. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 11. An-Nahl ayat 11. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu untuk mereka yang hijrah setelah mereka difitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Rabb engkau setelah itu semuanya adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kata ulama tafsir, setelah mereka difitnah maksudnya setelah mereka diadab ketika di Mekah, sehingga mereka hijrah kemudian berjihad. Ini makna fitnah yang ketiga dalam bahasa Al-Quranul Karim. Makna fitnah yang keempat di dalam Al-Quranul Karim adalah asyirku wal kufr. Kesyirikan dan kekufuran. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya kesyirikan dan kekufuran. Dan juga seperti firman Allah Jalla wa'ala, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَاتِلِ. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya adalah kekufuran dan kesyirikan. Bukan fitnah orang Indonesia. Orang Indonesia kan begitu ya. Ya antum jangan fitnah aneh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan bro. Ya, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Boleh-boleh aja istilah sendiri kan. Nah, wala musyaha fil istilah kata orang Arab. Tidak perlu memperkarakan orang dengan istilahnya masing-masing. Adapun fitnah dalam bahasa Al-Quran pada ayat ini artinya adalah kesyirikan. Makanya kalau antum baca konteks ayat tersebut kan mereka sedang memperkarakan kaum muslimin yang melakukan jihad di bulan-bulan haram. Maka Allah
terangkan, Allah sadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu jauh lebih buruk daripada peperangan di bulan-bulan haram. Di antaranya adalah kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran di Masjidil Haram, di tanah suci. Mereka meletakkan patung-patung berhala-berhala di depan Ka'bah yang mereka sembah selain Allah. Maka Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatal. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kesyirikan dan kekufuran itu lebih buruk, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, juga mengeluarkan seseorang dari Masjidil Haram itu lebih buruk dari itu. Ini fitnah dalam bahasa Al-Quran. Bermakna syirik dan kekufuran. Makna fitnah yang kelima dalam Al-Quran adalah al-wuqu'u fil ma'asi wan nifaq. Terjerumus atau bergelimang di dalam maksiat dan kemunafikan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala tentang mereka orang-orang munafik di dalam surat Al-Hadid ayat 14. Surat Al-Hadid ayat 14. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka orang-orang munafik di padang mahsyar tatkala Allah Jalla wa'ala perkarakan mereka dan cahaya yang mereka kejar-kejar untuk melewati as-sirat Allah hidup dan matikan sehingga mereka benar-benar tersiksa. Maka Allah katakan kepada mereka, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharratkumul amani. Akan tetapi kalian ketika di dunia telah menfitnah diri-diri kalian sendiri. Kalian mencari-cari, nunggu-nunggu jatuhnya musibah kepada kaum muslimin. Kalian meragukan kebenaran Islam. Wa gharratkumul amani. Dan kalian telah tertipu dengan angan-angan dunia yang semu lagi menipu kalian. Syahidnya adalah Allah mengatakan, walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian ketika di dunia telah melakukan fitnah, yaitu bergelimang di dalam ma'asi dan nifak. Kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, makna walakinnakum fatantum dalam ayat ke-14 dari surat Al-Hadid ini adalah awqa'tumuha fin nifaq wa ahlaktumuha biisti'malil ma'asi wasyahawat. Maknanya adalah kalian telah bergelimang di dalam kemunafikan dan menghancurkan diri-diri kalian dengan bermaksiat dan melampiaskan syahwat yang Allah haramkan. Ini makna fitnah yang ke-5 di dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang ke-6 di dalam bahasa Al-Quran adalah ishtibahul haqqi bil batil. Ishtibahul haqq bil batil. Terjadi kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Ini juga dinamakan fitnah. Atau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Orang-orang kafir, sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya. Seandainya kalian tidak melakukannya, membantu saudara-saudara kalian muslim, maka akan terjadi fitnah di atas permukaan bumi dan kerusakan yang sangat besar. Kata ulama tafsir, akan tersamarkan orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang berada di atas kebatilan. Ini juga dinamakan fitnah. Ya. Akan dikatakan ini kita penuh dengan fitnah. Maksudnya apa? Pencampuran aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nah, dakwahnya adalah dakwah fitnah. Maksudnya apa? Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, dai fitnah. Maksudnya dai yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini definisi fitnah yang ke-6 di dalam bahasa Al-Quran. Arti fitnah yang ke-7 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-idlal. Penyesatan. Contohnya adalah ayat ke-41 dari surat Al-Ma'idah. Ayat ke-41 dari surat Al-Ma'idah. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan
Barang siapa yang ia inginkan hidayah, maka ia akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yuridillahu fitnatahu. Barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, maksudnya ingin menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah akan buat hatinya itu selalu sempit, sulit menerima Islam, sulit menerima hidayah, enggak nyaman dengan Allah, risih dengan ibadah kepada Allah, bahkan tidak nyaman ada orang yang dekat dengan Allah di sisinya. Ini tanda-tanda orang itu sedang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak nyaman dengan Islam, tidak nyaman dengan orang yang mengamalkan Islam. Bahkan lebih buruk dari itu, sebagian orang malu berjalan dengan kawannya yang mengamalkan agama Islam. Allah mengatakan, وَمَا يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ. Barang siapa yang Allah inginkan fitnah untuknya, maksudnya Allah ingin sesatkan dia. Arti fitnah yang ke-8 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-qatlu wal-asr atau wal-usr. Pembunuhan dan penawanan. Pembunuhan dan penawanan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa ayat 110. Allah berfirman, wa in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ini ayat tentang tata cara salat di medan tempur. Tata cara salat di medan jihad. Allah mengatakan, apabila kalian khawatir musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir akan menfitnah kalian, maka salatlah kalian demikian dan demikian. Syahidnya adalah apabila kalian khawatir musuh orang-orang kafir akan memfitnah kalian, artinya akan membunuh dan akan menawan kalian, maka salatlah saling bergantian walaupun sambil memakai senjata dan tidak melepaskannya, sambil berjaga-jaga. Ini makna fitnah yang ke-8 di dalam bahasa Al-Quran. Arti fitnah yang ke-9 di dalam bahasa Al-Quran adalah ikhtilafun nasi wa adamul ijtima'i qulubihim. Wa adamu ijtima'i qulubihim. Perselisihan yang terjadi di antara manusia dan tidak bersatunya hati mereka. Oke, kita katakan sedang terjadi fitnah di daerah sana. Maksudnya sedang terjadi perselisihan. Sedang terjadi fitnah antara fulan dengan alan. Sedang terjadi fitnah ustaz fulan dengan ustaz fulan. Maksudnya perselisihan. Ya, tidak bersatunya hati. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Taubah tentang orang-orang munafik. Wala awda'u khilalakum yabghunakum wa yabghunakumul fitnah. Seandainya orang-orang munafik ikut hadir di medan jihad, maka kehadiran mereka hanya melemahkan kalian dan menciptakan fitnah di antara kalian, memecah belahkan persatuan di antara mujahidin. Dan ini di antara fikih yang harus dipahami oleh setiap prajurit di medan tempur dan khusus sebagai komandan. Dia harus peka dan harus membaca. Jangan sampai masuk ke dalam barisan tempurnya orang-orang yang memecahkan persatuan di antara pasukan, apalagi bisa mengombosin pasukannya untuk tidak patuh kepada komandan mereka. Maka Allah katakan, wa yabghunakumul fitnah. Seandainya orang-orang munafik ikut jihad bersama kalian, wahai Nabi Muhammad dan kaum muslimin, maka mereka akan memecah belahkan kalian dari dalam. Makanya dalam perang Uhud sempat 300 orang menarik diri. Setelah keluar dari Madinah, dalam perjalanan berangkat ke Uhud, 300 orang menarik diri. Sebagiannya karena munafik dan sebagiannya sahabat murni, bukan munafik. Tetapi karena terpengaruh dengan pengembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan ini selalu ada, ya, dimanapun dan kapanpun, untuk melemahkan, ya, kaum muslimin dari dalam. Tetapi Allah telah mengatakan, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Siapa saja boleh buat makar terhadap agama Allah dan hamba-hambanya, tetapi ingat, Allah akan membalas makar setiap orang yang berbuat makar. Setiap konspirasi pasti dibalas oleh Allah. Kontan dibalas. Cepat atau lambat. Maka hati-hati yang buat konspirasi. Walaupun seseorang merasa konspirasinya itu tidak akan pernah terbaca. Ataupun kalau terbaca tidak ada yang mampu, ya, memperkarakannya. Allah mengatakan, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan konspirasi. Mereka melakukan cipkon. Dan Allah membalas cipkon mereka. Wallahu khairun makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas konspirasi. Allah sebaik-baik pembalas cipkon. Ya, Allah porak-porandakan rumah tangganya.
Tidak diberikan ketenangan jiwa. Itu apa hidup di dunia ini kalau batin nggak tenang? Manusia yang paling tersiksa di dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah, dia punya kekayaan, dia punya badan yang sehat, istri yang cantik, anak yang banyak, karir yang bagus, uang yang banyak, tetapi tidak ada ketenangan jiwa. Ini orang yang paling tersiksa di dunia ini. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwatni al-karimat, ini makna fitnah yang ke-9 di dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang ke-10 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-junun. Apa al-junun? Gila. Ya. Contohnya firman Allah di dalam surat Al-Qalam. Ketika mereka menuduh Nabi kita gila, tukang syair. Maka Allah memuji Nabi kita dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Setelah itu Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Qalam. Bi'ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang sebenarnya gila? Nabi Muhammad ataukah kalian? Bi'ayyikumul maftun. Artinya bi'ayyikumul majnun. Makna fitnah yang ke-11 dalam bahasa Al-Quran adalah al-ihraqu bin nar. Penyiksaan dengan cara dibakar dengan api. Dalilnya, contohnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Buruj. InsyaAllah ayat ini keumuman kita menghafalnya. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnah orang-orang mukmin dan orang mukminat kemudian tidak bertaubat sebelum matinya, bagi mereka neraka jahanam dan mereka akan kembali dibakar oleh Allah. Maksudnya fatul mukminin, membakar, menyiksa kaum mukminin dengan membakar. Nah, ini makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Semuanya ada berapa tadi? 11, Masya Allah. Siapa yang bisa menyebutkannya ulang? Insya Allah tidak ada hadiah sama ana, dari ana. Ya, yang bisa menyebut ulang tidak ada hadiah dari anak. Fadhal akhi, tanpa nyam. Ya. Ya kalau lihat bukan ujian mah namanya. Interview aja nggak lihat ya. Nggak boleh lihat ya. Interview boleh lihat nggak? Nggak boleh. Ya udah deh, lihat aja. Pura-pura anak nggak tahu antum lihat. Yang pertama, ujian dan cobaan. Masya Allah. Yang kedua, ahsan, menghalangi manusia dari kebenaran atau menolak kebenaran. Yang ketiga, ahsan dengan makna syirik dan kufur. Ahsan, menafikan dan kemaksiat. Ahsan, tersamarnya antara kebenaran dan batilan. Ahsan, penyesatan. Kedelapan, ahsan, pembunuhan dan penawanan. Memecah belahkan di antara manusia. Ahsan, 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 barakallahu fik. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Baik, ini 11 makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, apabila arti dari kata al-fitnah, al-fitan, 11 makna ini, maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Bahwa di sini bermakna ini, di sini adalah bermakna ini. Caranya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah kitab Sahihul Bukhari, bisyaq, melihat konteksnya. Konteks kalimat sebelumnya dan konteks kalimat yang setelahnya. Nah, dan cara paling mudahnya lagi langsung baca tafsirnya, langsung disebutkan di situ. Mana fitnah di sini adalah ini, setiap kitab tafsir. Namun secara umum adalah dengan melihat konteksnya. Lihat konteks yang sebelumnya dan konteks yang setelahnya. Ini akan menjelaskan kepada kita bahwa kalimat fitnah di situ dengan makna salah satu dari 11 makna di atas. Dan secara umum, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum, mubaraka fikum. Fitnah secara umum ada dua. Fitnatu syahwat dan fitnatu asyubhat. Nah, dan semua pembahasan fitnah kembali kepada dua fitnah ini. Fitnatu syubhat dan fitnatu asyahwat. Syubhat adalah pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang benar dan disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan Nabi SAW, tetapi tersamarkan bagi sebagian manusia. Ini namanya syubhat. Makna yang keberapa dari itu? Makna yang keenam ya. Syahwat
adalah kecondongan jiwa kepada suatu perkara yang Allah haramkan. Perzinaan dan semisal dengannya dan seterusnya. Maka fitnah ya, ada dua secara umum, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang sebagian yang nanti akan kita lewati, maka tidak lepas dari fitnah ini. Adapun hadis-hadis fitnah yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, kan beliau mengatakan kitabul fitan. Fitan kata jamak dari fitnah. Fitnah manakah yang beliau maksud dari 11 makna fitnah tadi? Maka kalau saya lihat, karena sudah pernah menamatkan kitab ini beberapa kali di beberapa tempat, hampir semua makna fitnah yang ke-11 tadi tersentuh di dalam kitab Al-Fitan yang akan kita kaji ini. Nah, hanya saja beberapa fitnah lebih sering beliau bahas di sini. Di antara fitnah perpecahan kaum muslimin di akhir zaman, fitnah pembunuhan, mudahnya darah ditumpahkan, dan khususnya darah kaum muslimin, dan fitnah kezaliman. Ya, fitnah kezaliman yang terjadi di antara manusia dan khususnya penguasa terhadap rakyatnya. Dan apa solusinya dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun juga nanti disebutkan juga fitnah yang sifatnya huru hara yang terjadi sebagai ujian dari Allah untuk hamba-hambanya, seperti munculnya Dajjal. Dan apa yang harus kita lakukan tatkala kita mendengar Dajjal sudah keluar walaupun kita belum bertemu dengannya. Nanti akan kita lewati hadisnya. Demikian juga fitnah Ya'juj wa Ma'juj, ujian dari Allah terhadap kaum muslimin. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka keluar dan apa saja tanda-tanda menjelang keluarnya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj, serta apa bimbingan Nabi SAW. Dan secara umum di dalam Kitabul Fitan ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membahas ya hadis-hadis fitnah secara umum mencakup 11 fitnah di atas tadi, dan khususnya fitnatus syahwat dan fitnatu asyubahat, dan apa solusinya dari Nabi SAW. Dan jadikan ini sebagai prinsip jamaah dimuliakan Allah. Tiap kali kita mempelajari atau mengkaji atau mendengar sebuah kajian tentang huru hara fitnah akhir zaman, yang paling penting bagi kita bukan sekedar mengetahui kejadian-kejadian itu. Karena seandainya kejadian-kejadian itu tidak kita ketahui, belum tentu kita berdosa. Ya. Dan seandainya kita mengetahuinya, belum tentu kita akan bertemu dengan fitnah-fitnah tersebut tentang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya, itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk kita menghadapi fitnah-fitnah itu. Baik sebelum keluar fitnah itu dan setelah keluarnya. Dan ini yang lebih penting. Nah, dan kita sudah berada di sebuah masa di mana fitnah benar-benar merajalela. Sampai Nabi SAW bersabda, yusbihu mu'minan wa yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Sebagian orang di masa fitnah di pagi harinya dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Lihat perubahan yang begitu cepat. Karena fitnah yang merajalela. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Kemudian Nabi menyebut sebab paling utama yang menyebabkan umat beliau murtad di akhir zaman. Atau berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Sebab utamanya adalah yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Mereka menjual agamanya yang begitu mahal, yang merupakan darah dagingnya, dengan secuil daripada dunia ini. Lihat bahasa Nabi, secuil dari dunia ini. Karena dunia ini jamaah dimuliakan Allah, seindah apapun, semahal apapun, dia adalah secuil jika dibandingkan dengan akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Sangat kecil, sangat sedikit. Bahkan dunia beserta isinya apabila tidak diperuntukkan di jalan Allah, maka tidak menyamai nilai satu sayap seekor nyamuk.
Bukan seekor nyamuk, tetapi satu sayap dari seekor nyamuk. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka sungguh tidak akan ada orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Seteguk air minum pun tidak akan diberikan oleh Allah. Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Bukan hanya 2-3 miliar. Anggaplah di antara kita punya uang cash 1 triliun. Apabila 1 triliun tersebut masih berbentuk 1 triliun belum tergunakan di jalan Allah, maka 1 triliun tersebut tidak lebih bernilai di sisi Allah. Bahkan tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah. Kapan mulai berubah nilainya? Tatkala diambil kemudian digunakan di jalan Allah Jalla wa'ala. Baru berubah nilainya. Menjadi seperti yang Allah katakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan harta yang dibelanjakan di jalan Allah adalah seperti satu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluar darinya 7 ranting atau 7 cabang. Di setiap rantingnya ada 100 buah-buahan. Berarti semuanya ada berapa? 700. Berarti kalkulasi sedekah itu 1 sama 1 banding 100. Berarti kalau ada uang 100 ribu. Diambil atau 100 ribu. Diambil 1000. Disedekahkan 1000-nya. Sisa berapa? Hah? Sisa berapa? Kalau dengan matematika sedekah. Uang 100 ribu. Diambil 1000 untuk sedekah. Berarti yang tersisa berapa? 90 ribu. 99 ribu. Itu secara matematika. Secara sedekah 99 ribu itu yang hilang. Tetapi yang tersisa berapa? 1000 kali 700. 700. 1000 kali 700 berapa? 700 kali 1000 berapa? Hah? 700 ribu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakannya menjadi lebih banyak dari itu. Makanya ketika Nabi SAW pulang ke rumah, bertanya kepada Aisyah tentang daging kambing yang tadinya ada di dalam rumah beliau sebelum beliau keluar. Kemudian begitu beliau keluar kemudian pulang, Nabi bertanya. Maka Aisyah mengatakan, "Ma baqiya minha illa rusq." Wahai Nabi, enggak ada lagi yang tersisa kecuali rusgu itu kaki yang paling kecil. Kan paha. Ini daging paling banyak ya, yang di bawah paha. Antara lutut dengan kaki. Kan ada daging-daging kecil itu. Hanya ini yang tersisa ya Rasul. Yang lain semuanya sudah habis saya sedekahkan. Maka Nabi mengatakan semuanya masih tersisa wahai Aisyah. Justru yang sudah hilang, yang sudah tidak tersisa adalah satu kaki ini yang kamu sisakan. Ini bahasa sedekah. Baik. Nah, Nabi SAW mengatakan dunia yang begitu nilainya. Tetapi bisa-bisanya membuat sebagian orang di pagi hari masih mukmin, kemudian di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga orang yang di pagi sore harinya masih mukmin, kemudian di pagi harinya masih sudah menjadi kafir. Sebabnya dunia ini yang nilainya seperti itu. Yang tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk. Sebagian mereka hanya demi secuil dari dunia murtad. Hanya demi pacar murtad. Hanya karena masalah politik. Mau sujud kepada selain Allah. Simbol peribadatan apabila diberikan kepada selain Allah bisa batal Islamnya. Hanya demi kepentingan politik. Nah, rela melakukan kesyirikan. Karena tuntutan dunia. Sebagian mereka rela melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Rela membunuh. Rela memfitnah.
dan rela melakukan berbagai maksiat-maksiat lain yang menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Padahal dunia ini, jangankan 100 wanita tercantik, jangankan uang 2-3 juta triliun dolar. Dunia beserta isinya, kata Nabi, tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk. Apakah demi sesuatu yang nilainya seperti ini kita rela berpindah dari tauhid ke syirik? Rela bergeser dari sunnah kepada bid'ah? Dan rela menggantikan kesolehan dengan kefasikan kepada Allah Jalla wa'ala? Tetapi itulah yang terjadi di akhir zaman. Nabi mengatakan, yusbihar rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Ada juga orang yang di sore hari masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah berubah kafir. Sebabnya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dahsyatnya fitnah, dia rela menjual agamanya ini yang merupakan modal untuk dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam telaga beliau. Modal untuk bisa masuk syurga. Modal untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang ia cintai dari kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, wassalihin, dan anggota keluarganya di dalam syurga Allah. Modal untuk bertemu dengan Allah. Modal untuk selamat dari neraka. Dia jual demi secuil dari dunia ini. Nah, kenapa? Karena fitnah yang begitu dahsyat. Oke, nanti akan ada hadis yang akan kita lewati, di mana Nabi SAW bersabda menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah itu. Sehingga beliau bersabda, satakunu fitanun, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. ومن تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Sungguh akan terjadi fitan. Berarti apa artinya? Mencakup 11 makna di atas tadi. Namun secara umum adalah fitnah, syubhat dan syahwat. Akan terjadi fitan. Nabi membahasakan jamak fitan. Jamak dari kata fitnah menunjukkan banyak. Ya. Di mana orang yang masih duduk akan lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan. Orang yang baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang sudah sa'i, lari. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, fitnah syubhat atau syahwat, tastasyrif, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa melindungi agamanya, maka hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Lihat dahsyatnya fitnah sampai-sampai Nabi gambarkan, ya, kamu duduk saja, enggak usah bergerak. Dan Nabi menggambarkan orang yang masih duduk masih lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan. Dan orang yang baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Dan ini yang kita rasakan. Ketika kita sedang di dalam masjid, Masya Allah, seolah-olah surga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Ya kan? Dilihat, baru keluar dari masjid. Ya, seolah-olah kita sudah keluar dari planet yang sudah ke planet yang berbeda. Satu langkah kita maju ke depan, di sana kita melihat Allah dimaksiati dengan kesyirikan. Satu langkah kita mundur ke belakang, kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan bid'ah. Bergeser selangkah ke kanan, kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan zina, dengan homo, dengan lesbi, judi, dan sebagainya. Selangkah kita bergeser ke kiri, kita melihat di sana juga berbagai maksiat lain yang dilakukan kepada Allah. Dahsyatnya fitnah. Makanya Nabi gambarkan, satakunu fitanun. Pakai kata aja, jamak, fitan. Banyak. Saking dahsyatnya Nabi gambarkan, orang yang masih duduk lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Ini kata para ulama bahasa yang cukup dalam dari Nabi SAW. Karena dahsyatnya fitnah, Nabi SAW memberikan warning yang begitu luar biasa untuk kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Sebelum Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan judul-judul Kitabul Fitan, maka beliau mengangkat sebuah bab yang tidak berjudul. Judul bab adalah ayat dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada judul ya. Untuk memberikan peringatan kepada kita pentingnya berdoa kepada Allah agar selamat dari fitnah. Mari kita simak ya, pembuka atau muqaddimah awal Kitabul Fitan ini. Kata beliau Kitabul Fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa fi qaulillahi ta'ala. Tentang firman Allah Jalla wa'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang apabila terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan saja kepada Allah dari kalian. Al-Anfal ayat 25. Kalau kita mengingat 11 makna fitnah dalam bahasa Al-Quran tadi, kira-kira fitnah di sini tepatnya diartikan dengan apa? Kata para ulama, adab dari Allah. Karena kalau adab sudah turun, maka akan menyeluruh. Tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat semata. Tetapi nantinya di hari kiamat, mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya masing-masing. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka dimatikan sesuai dengan kondisi hati mereka masing-masing. Contohnya, orang yang mati jatuh pesawat. Enggak semuanya su'ul khatimah dan tidak semuanya husnul khatimah. Memang secara umum mati, jatuh, tertimpa suatu bangunan atau tenggelam dalam air, Nabi sebutkan husnul khatimah, ya kan? Mati di hari Jumat, mati husnul khatimah. Tapi kalau dia mati di hari Jumat sedang keluar dari rumahnya menuju diskotik, sedang berniat untuk berjudi, sedang berniat untuk zina, dan tiada yang menghalangi dia dari zina kecuali malaikat maut yang mencabut nyawanya. Ini innamal a'malu bil khawatim. Mati tertimpa bangunan, gempa. Dia mati tertimbun bangunan hotel bersama seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi tertimpa bangunan di dalam hotel tersebut. Dia sedang berlibur dengan anak istrinya, membahagiakan mereka. Yang satu lagi sedang menunggu keberangkatan haji. Satu lagi sedang menunggu keberangkatan pesawat untuk cari nafkah buat keluarganya. Tentunya niat yang berbeda beda. Nabi katakan yub'atsuna 'ala niyatihim. Di hari kiamat nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Semua yang dibangkitkan, ini dibangkitkan sedang dengan seorang pelacur, yang ini dibangkitkan sedang bermain musik, yang ini dibangkitkan sedang di diskotik, yang ini dibangkitkan sedang perjalanan pulang dari diskotik, yang ini dibangkitkan sedang perjalanan ke masjid, yang ini dibangkitkan sedang perjalanan pulang ke masjid. Semuanya akan terlihat di hari itu. Kalau di dunia mungkin bisa ditutup. Ada orang yang mati na'udzubillah sebagai LGBT. Dia mati dalam diskotik, tapi nggak ada yang tahu karena setelah itu langsung dikafankan, dimandikan, dibawa ke masjid dan disolatkan oleh banyak orang. Itu di dunia. Tapi di akhirat nanti semuanya akan terlihat. Yauma tubalas sarair. Semua yang tersembunyi akan tersingkap. Orang yang mati dalam keadaan sedang berencana bermaksiat. Orang yang mati dan hatinya sedang berencana untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, semuanya akan tersingkap. Maka yang Allah katakan, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Di hari kiamat nanti, semua manusia akan tahu siapa pendusta yang sangat keji, yang sesungguhnya. Semuanya akan tersingkap. Nah, semuanya akan tersingkap. Sehingga Nabi Adam dan seluruh manusia mengetahui rupanya si fulan mati sedang berzina. Rupanya si fulan mati sedang perjalanan menuju diskotik. Si fulan mati sedang perjalanan pulang dari diskotik. Si fulan mati sedang perjalanan ke masjid. Si fulan mati dalam keadaan sedang berniat untuk cari nafkah dan sebagainya. Yauma tubalas sarair. Innamal a'malu bil khawatim. Kemudian kata beliau, wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Dan tentang hadis-hadis Nabi yang memperingatkan umatnya dari berbagai fitnah huru-hara yang terjadi di kemudian hari setelah beliau wafat. Ini akan beliau bahas. Namun sebelum beliau membahas itu, beliau menyebutkan sebuah hadis yang luar biasa.
Kata beliau, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Bishr bin Sari qala haddatsana Nafi' bin Umar qala an ibn Abi Mulaikah qala qalat asma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala hawdi antadhiru man yaridu alayya fayu'khadhu bi nasin min duni فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إني نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على فرطكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلج من دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منهم لم يظم بعد وأبدا لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن عياش وأنا أحدثهم هذا قال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا liman baddala ba'di. Baik, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan 3 hadis Nabi SAW dengan sanadnya. Ini namanya sanad. Definisi sanad adalah silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan. Itu definisi sanad. Dan ini sebaik-baik definisi kata para ulama. Definisinya Al-Imam Ibnu Hajar di dalam 2 kitab mustalah hadis beliau, Nukhbatul Fikr dan Nuzhatun Nazar, syarahnya. Silsilatur ruwah al-musila ilal matan, itu namanya sanad. Rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada isi matan. Matan itu bisa sabda Nabi, maka disebut hadis, ya, atau ucapan seorang sahabat atau ulama yang datang setelahnya, maka disebut dengan athar, walaupun terkadang athar juga ini maksud dengannya adalah hadis Nabi. Itu namanya matan. Nah, sanad ini contohnya, haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Bishr bin Sari, ini namanya sanad. Nah, maka dari sini kita mengetahui orang yang memfitnah atau mengatakan ngapain ikut Ustadz Fulan dakwah tersebut, nggak punya sanad. Kalau guru-guru kami punya sanad, maka kita katakan sanad apa yang Anda maksud? Karena sanad itu definisinya rantaian para perawi yang menyampaikan seseorang kepada matan. Kalau yang dia maksud dengan sanad yang ini, maka kita sudah berada di zaman yang sudah putus sanadnya. Anda mau meriwayat hadis apa? Anda punya hadis dengan sanadnya, pasti nanti ujung-ujungnya lewat Bukhari juga. Ujung-ujungnya melewati Sunan Abu Daud juga, Sunan Nasa'i juga, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sanad masih ada pada sebagian orang hari ini. Dia punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari kepada Rasulullah. Akan tetapi perlu diketahui sanad itu ada yang dhaif dan ada yang sahih. Sanad jangankan antara kita kepada Rasulullah. Antara tabi'in kepada Nabi aja ada yang dhaif. Dhaif disebabkan hafalan rawinya yang lemah. Atau hafalannya kuat tetapi karena tidak ada adalah. Tidak ada predikat takwa dan keselamatan akidah pada dirinya yang menyebabkan riwayatnya ditolak. Makanya kalau kita buka hadis, ya, riwayat Abu Daud, Sunan Tirmidzi, hukumi ini hadis dhaif. Artinya antara Imam Ahmad, Abu Daud, bahkan tabi'in ke Nabi aja, terkadang sanadnya bisa dhaif. Karena di dalamnya ada rawi yang dhaif. Apalagi sanad dari Indonesia sampai ke Nabi, itu isinya bukan lagi dhaif, Abu Nawas semua mungkin. Jadi apa yang mau dibanggakan dengan sanad? Berbangga-bangga dengan sanad. Walaupun sanad salah satu metode menuntut ilmu, nggak masalah seorang mengambil sanad Sahih Bukhari, sanad Tirmidzi, tapi bukan itu fokus ya. Bukan itu fokus ya. Nah, maka apabila ada orang yang mengaku dia punya sanad, maka kita katakan apa sanadnya yang Anda maksud. Nah, karena semua hadis sekarang, misalkan seorang punya sanad hadis, orang nggak perlu ke sanad di hadis dia, langsung buka aja Sahih Bukhari. Mana hadisnya kamu? Oh, itu udah ada dalam Bukhari. Saya baca aja di dalam Sahih Bukhari. Dan ini kitab yang dia diragukan sebagai kitabnya Imam Bukhari, dan dari Imam Bukhari sampai ke Nabi tidak diragukan kesahihan dan bersambungnya sanad tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya yang sudah masuk, insyaallah taala kita lanjutkan sedikit lagi
atau 15 menit setelah salat Isya. Wallahu taala alam, sebagaimana biasanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama datangnya dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau mengatakan bahwa Asma radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana ala haudhi antadhiru man yaridu alayya." Aku berada di depan telagaku. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu letaknya, kata para ulama, fi arasati yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Di saat manusia merasakan kehausan karena panasnya dari terik matahari, maka sebagian mereka yang dimuliakan sebelum masuk surga dan sebelum melewati as-sirat untuk masuk ke dalam telaga beliau dan meminum darinya. Dan nanti akan ada pembahasan tentang telaga beliau lebih detail dari ini. Aku menunggu orang-orang yang akan menemuiku di telagaku. Datanglah beberapa orang, lalu mereka dilarang bertemu denganku dan masuk ke dalam telagaku. Maka aku pun berkata, ummati, mereka umatku. Karena Nabi SAW, sebagaimana di dalam beberapa riwayat yang lain, beliau menyebutkan beliau mengetahui dan bisa membedakan umatnya dengan umat-umat beliau, yang umat-umat para nabi yang lainnya, sebagaimana terlihat bedanya seekor kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda yang banyak dan berwarna hitam. Nah, karena Nabi SAW bersabda, innakum tuda'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu mereka. Ataukah yang lainnya. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepadaku, la tadri, wahai Muhammad, kamu tidak tahu tentang mereka ini. Memang mereka dulu umatmu. Masyau alal qahqara. Tetapi sebelum meninggalnya mereka murtad. Setelah kamu meninggalkan mereka, mereka murtad. Coba bayangkan Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in. Setelah membawa dan menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu. Jangan sampai kami kembali lagi ke masa lalu kami yang penuh dengan kekufuran, kebid'ahan atau maksiat. Au nuftan, dan kami berlindung kepadamu jangan sampai kami terjerumus ke dalam suatu fitnah dan mati dalam keadaan belum bangkit dari fitnah itu. Ini doanya seorang ulama tabi'in. Artinya jamaah dimuliakan Allah, beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa senjata yang paling utama bagi seorang mukmin agar selamat dari kemurtadan dan fitnah umumnya adalah doa. Jangan sampai kita bersandar atau tertipu dengan secuil dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tertipu dengan butiran debu dari amalan saleh yang kita miliki. Jangan terbesit di hati kita, enggak mungkin aneh murtad. Orang anak adminnya ustadz kok. Enggak mungkin aneh murtad. Aneh penitiannya ustadz kok. Anak ring 1 ustadz fulan. Kalau yang lain masih ring 2, ring 3. Anak ring 1 mah. Enggak mungkin gue murtad. Mertua gue aja ustadz. Menantu gue ustadz. Istri gue 4. Semuanya ustadzah. Ini kepedean namanya. Ya, emang boleh sepede itu.
Ya akhi, ini sebagian mereka yang murtad pernah sholat di belakang Nabi loh. Pernah haji bareng Nabi. Pernah umroh, pembimbing umrohi Nabi Muhammad SAW. Dan pernah ikut bareng jihad bareng Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal dunia, sebagian mereka murtad. Dan sebagian mereka setelah murtad ada yang bergabung ke barisannya Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa Musailamah Al-Kadzdzab ini sebenarnya sudah mengaku sebagai Nabi semenjak Nabi kita belum hijrah, masih di Mekah. Hanya saja Nabi belum fokus dengannya. Dan ketika Nabi sudah pergi di Madinah, Nabi juga belum fokus dengannya karena ada hal lain yang Nabi lebih penting untuk fokus dan juga karena Musailamah Al-Kadzdzab belum memiliki pengikut yang banyak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang merenungi tentang orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat dan adanya munafik di masa Nabi, maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa hidayah itu murni, taufik murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan orang-orang munafik. Salat zuhurnya bareng di belakang siapa? Nabi imamnya. Salat asar imamnya Nabi. Salat maghrib imamnya Nabi. Salat isya dan subuh yang sering enggak nongol karena gelap di masa itu. Sehingga siapa yang tidak hadir tidak ketahuan dan apalagi khususnya salat subuh. Berarti salat maghrib kan sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi bacakan. Nabi ngisi kajian, duduk dia dalam kajian Nabi. Jumpa Nabi, kaif haluk ya Rasulullah, ahlan, Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berangkat jihad, dia juga ikut. Padahal dia menjadi munafik, tujuannya apa? Menyelamatkan nyawanya, ya kan? Dari pedangnya orang-orang muslim. Tapi ketika Nabi berangkat jihad, dia ikut jihad. Padahal jihad mengancamnya nyawa. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang merenungi kondisinya orang-orang munafik di masa Nabi, artinya bisa-bisanya dia tetap munafik padahal sedang sholat dan imamnya Nabi. Pergi umroh, kajian dalam perjalanan umroh, Nabi yang berikan. Haji bareng Nabi, semajelis dengan Rasulullah. Tapi bisa-bisanya dia munafik. Inilah yang namanya hidayah, kata Imam Ibnu Qayyim. Mahal sekali hidayah itu. Makanya sangat merugi orang yang sudah diberikan hidayah, dia buang dan dia campakkan itu hadiah. Itu hidayah. Sebelumnya dia tidak mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan indahnya bangun di sepertiga akhir malam bertahajud kepada Allah, indahnya membaca Al-Quran, indahnya majelis ilmu agama, indahnya pergaulan yang soleh. Setelah itu semuanya Allah berikan, kemudian dia tinggalkan. Dan na'udzubillah, dia mati dalam keadaan belum sempat kembali ke itu semuanya. Nah, seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami kembali kepada masa lalu kami. Dan jangan sampai kami masuk ke dalam suatu fitnah. Padahal beliau seorang ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in. Tidak mengandalkan ilmunya. Tetap doa jamaah. Kalau kita membaca surat Al-A'raf, di sana ada sebuah ayat ketika Allah berbicara tentang kriteria mereka, orang-orang yang sudah masuk syurga, maka di antara ucapan yang mereka ucapkan, yang seyogyanya sering-sering kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Atau paling tidak dengan bahasa yang kita mampu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita dalam hal ini. Kalau bukan karena hidayahnya, tentunya kita tidak mendapatkan hidayah seperti ini. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, ketika beberapa Arab Badui masuk Islam dan mereka merasa telah berjasa dengan mereka masuk Islam. Mereka kira dengan mereka masuk Islam bertambah jumlah kaum muslimin, berarti telah berjasa untuk kaum muslimin dan untuk Islam. Maka Allah turunkan ayatnya, Qul la tamunnu alayya islamakum. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka yang merasa telah berjasa untuk Islam, katakan kepada mereka semuanya, baik yang di saat itu khususnya maupun yang datang setelah mereka umumnya. Katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa
Karena kalian masuk Islam, karena kalian bangun masjid, karena kalian ikut kajian, karena kalian bangun salat tahajud, karena kalian berbuat kebaikan ini dan itu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah berjasa untuk kalian. Yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Kita bisa contohnya misalkan anak sebagai pendakwah saat ini. Bukan nggak boleh anak merasa setelah berjasa karena anak berdakwah. Justru ini karena hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini anak justru menjadi dai yang menyuruh kepada syirik, bukan dai yang menyuruh kepada tauhid. Karena hidayah dari Allah, Allah membuat kita menjadi dai yang menyuruh kepada sunnah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini kita sedang menyuruh orang berbuat bid'ah. Demikian juga antum sedang hadir nih di kajian hari ini. Jangan terbesit di hati antum, ya. Ana sudah berjasa nih Ustaz untuk antum. Ana udah mau hadiri majelis antum. Sudah berjasa untuk Islam. Nah, ini hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini antum bukan sedang duduk di dalam masjid. Mungkin sedang dalam diskotik. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini antum sedang di meja judi. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin sebagian kita saat ini sedang berzina di jam ini. Ya, sedang di dalam diskotik. Sedang karaokean. Atau minimal sedang menemani temannya bermaksiat. Karena hidayah dari Allah, kita saat ini dalam rumahnya. Ini ayat yang luar biasa dalamnya, jemaah. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa untuk Allah, untuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Tetapi Allah lah yang telah berbuat baik, yang telah berjasa untuk kalian. An hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah, Anda hafid 30 juz Al-Quran. Bukan karena Anda sudah berjasa. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin Anda menghafal ribuan musik dan tidak menghafal Al-Quran. Seperti sebagian orang. Menghafal ribuan musik, ribuan lagu. Apa namanya? Lirik ya. Lirik lagu. Tetapi 1 juz Al-Quran aja nggak hafal. Ya. Anda punya karangan ilmiah. Ratusan buku ilmiah. Jangan merasa telah berjasa dengan buku-buku Anda itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Karena hidayah dari Allah Anda bisa menulis buku-buku itu. Kalau bukan hidayah dari Allah mungkin Anda menulis buku-buku yang menyuruh kepada syirik dan bid'ah. Karena hidayah dari Allah kita bangun salat tahajud. Bukan karena kita yang sudah berjasa. Kalau bukan hidayah dari Allah mungkin kita bangun di sepertiga akhir malam bukan untuk salat tapi untuk berjudi. Untuk berzina. Atau minimalnya untuk perbuatan yang sia-sia. Untuk nonton Piala Dunia dan sebagainya. Karena hidayah dari Allah, antum keluar dari rumah ke sini ikut kajian. Ini hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin kita tadi keluar dari rumah tujuannya bukan ke masjid, tapi ke diskotik. Atau tempat-tempat maksiat yang lainnya. Ini ayat yang luar biasa jemaah. Nah, yang menghardik kita, yang merasa telah berjasa untuk Islam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama Ibnu Abi Mulaikah mengajari kita untuk selalu mengikat hati ini kepada Allah Jalla wa'ala di masa fitnah khususnya. Jangan pernah kita tertipu dengan secuil dari ilmu kita, apalagi dengan sebutir debu dari amalan kita. Mereka para sahabat saja beliau mengatakan dalam riwayat yang lainnya, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Aku dapati semua mereka sangat khawatir seandainya dirinya itu adalah seorang munafik. 30 sahabat Nabi yang beliau jumpai, kata beliau semua mereka aku dapati sangat khawatir. Seandainya kemunafikan itu ada di dalam hati ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat, beliau mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah adalah pemegang rahasia Nabi tentang nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Setelah Nabi wafat, Umar mendatangi Hudzaifah dan mengatakan unsyidukallah dengan nama Allah. Aku meminta kepadamu. Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Apakah Nabi pernah menyebut namaku Umar bin Khattab dari nama-nama daftarnya orang-orang munafik? Ini Umar bertanya saat itu bukan sedang kajian live. Beliau bertanya demikian saat itu bukan sedang ada kamera di depan beliau. Bukan pencitraan. Dan yang menceritakannya adalah Hudzaifah, bukan Umar sendiri.
Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ya Umar. Dan setelah ini aku tidak akan menjawab pertanyaan ini dari siapapun. Ini Umar radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk surga di depan Nabi SAW. Di depannya Nabi sebutkan penduduk surga dan menyebutkan sebuah istana yang beliau lihat di dalam surga dan itu disebut miliknya Umar. Itu miliknya Umar. Nah, Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita banyak-banyak berdoa, khususnya doa yang seperti doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Di awal surat Ali Imran, ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmu mereka. Ciri mereka apa jamaah? Ciri mereka kuat hafalannya, banyak hafalannya. Apakah semata itu? Enggak. Ciri khas mereka kata Allah adalah mereka yang selalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ciri utama ar-rasikhina fil ilm. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan ataukah lainnya? Nah, tafadhal, barakallahu fikum. Masya Allah. Apa yang membuat Umar ditunjuk demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak diragukan karena iman, amal saleh dan perjuangan mereka untuk Islam. Ya, disebut dengan al-asyarah al-mubashirun. Karena secara umum para sahabat itu ada dua ya, Ansar dan Muhajirin. Dan juga secara umum sahabat itu ada sabiqunal awwalun dan ada yang bukan as-sabiqunal awalun. Secara umum para sahabat ada yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan ada orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Muhajirun lebih afdal daripada kaum Ansar. Orang-orang yang telah berinfak sebelum Fathu Mekah lebih afdal daripada sedekah yang dilakukan setelah Fathu Mekah. Nah, 10 para sahabat Nabi yang disebut masuk syurga dalam sekali sebutan oleh Nabi, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita bertanya apa sebabnya, maka jawabannya akan terlihat jelas tatkala kita mempelajari biografi mereka. Itu jawabannya. Jawabannya akan terlihat jelas tatkala kita mempelajari biografi dan sirah mereka. Rupanya iman dan amal saleh yang kita miliki masih seperti butiran debu di tengah-tengah padang pasir apabila kita bandingkan dengan iman dan amal solehnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang sesetia Umar bin Khattab, itu Islam enggak ada. Sedikit ada orang yang terlihat enggak jelas adabnya dengan Nabi, langsung Umar katakan, ya Rasulullah, da'ani atrib munuqah, izinkan aku penggal lehernya. Umar, ada orang yang dikhawatirkan munafik, langsung Umar minta izin, ya Rasulullah, da'ani atrib munuqah, izinkan aku penggal lehernya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab beliau masuk Islam, Islam menjadi jaya di Mekah. Dan kaum muslimin bisa bebas keluar masuk Masjidil Haram semenjak Umar masuk Islam. Setelah sebelumnya Hamzah. Sebelumnya kaum muslimin tidak berani belajar ikut kajian Nabi secara terang-terangan. Mereka ikut kajian Nabi sembunyi-sembunyi dari rumah mereka, kemudian masuk ke rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang ada di sisi Bukit Sofa. Semenjak Umar masuk Islam, maka para sahabat berani terang-terangan. Dan Umar langsung mengumumkan Islam. Hari ini Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Padahal di saat itu, kaum muslimin ditindas. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang mati dimutilasi karena masuk Islam. Di antaranya Sumayyah dengan suaminya Yasir. Beliau mati dalam keadaan, mohon maaf, mahkota sumber kemuliaan beliau ditombak dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Umar begitu masuk Islam langsung mengumumkan Islamnya di depan tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Masjidil Haram. Dan mengatakan, hari ini Umar sudah masuk Islam. Siapa di antara kalian yang tidak senang Umar masuk Islam, dia ambil pedangnya dan dia jumpai aku di lembah ini. Ya, antum nggak perlu kayak gitu. Ini cerita Umar. Ya. Begitu kokohnya keimanan beliau. Dan juga beberapa ide beliau yang awalnya ditolak oleh Nabi dan kemudian turun ayat membenarkan ide beliau dan menyalahkan idenya Abu Bakar tentang tawanan orang-orang musyrik di perang pasca perang Badar. Abu Bakar berpendapat
tawanan ini kita bebaskan saja dengan tebusan. Kemudian tebusan yang kita gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kamu apa pendapatnya wahai Umar? Maka Umar mengatakan, pendapatku ya Rasulullah, kita penggal semua leher mereka. Karena ini para tokoh. Kalau mereka kembali, mereka akan dakwah lagi, akan menyusun perang lagi. Karena mereka ini pasukan tokoh-tokoh musyrik. Sudah tokoh dan ahli perang lagi. Nah, 3 kali Umar mengeluarkan pendapat itu, Nabi berpaling dari mukanya. Tidak diterima oleh Nabi. Sehingga turun ayat Allah dalam surat Al-Anfal. Ma kana lin-nabiy an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Baru setelah itu diterapkan ide Umar tersebut karena wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam dari itu, insya Allah besok kita membahas tentang biografi Umar di Masjid As-Saff Bintaro. Dan besok adalah pertemuan yang keempat yang keempat tentang biografi Umar. Walaupun yang sebelumnya sudah lewat. Besok adalah tentang hari syahidnya beliau di tangan Abu Lu'lu' dan nasihat-nasihat indah dari beliau. Nah, jawaban secara ringkas adalah antum baca biografi beliau. Dengan mempelajari dari bagaimana biografinya Umar, kita akan tahu kenapa beliau mendapatkan kedudukan yang seperti ini. Kalau Abu Bakar mendapatkan kedudukan yang seperti itu, tentunya juga karena hal yang luar biasa. Namun kita nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena memang beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi Umar masuk Islam setelah sekian belas sahabat lain masuk Islam. Tapi bisa-bisanya beliau menjadi orang nomor 2. Padahal sebelum beliau masuk Islam sudah ada Bilal, Suhaib bin Sinan, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, ya. Sudah ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, sudah ada Khadijah. Belasan sahabat lain. 6 tahun setelah Nabi berdakwah di Mekah, baru beliau masuk dakwah, masuk Islam. Setelah sekian sahabat masuk Islam dan sebagian mereka sudah pernah dimutilasi, disiksa, bahkan ada yang sudah meninggal karena disiksa oleh kaum musyrikin. Setelah itu barulah Umar masuk Islam, tetapi beliau bisa menjadi orang nomor 2 dari umatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelajari jamaah bagaimana biografi beliau sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang seperti itu di sisi Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Nah. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.